Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Kaifa Tutqinu An-Nahwa, yang saat ini kita akan masuk kepada pembahasan ketiga, Marfu'atul Asma, isim-isim yang di rafa', yakni mubtada. Nah, pembahasan kita mubtada kali ini mungkin akan sedikit berbeda dari pembahasan mubtada yang sifatnya basic dari ya, kitab-kitab dasar. Karena di sini nantinya kita akan mengetahui variasi-variasi mubtada. Bukan hanya sebatas isim zohir, bahkan bukan hanya sebatas isim domir, tapi dengan istilah yang sedikit berbeda dan ada tambahan variasi dari biasanya yang pernah kita bahas. Baik, al-mubtada, definisi yang diberikan oleh penulis yaitu Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala di sini, ismun sharihun. Di sini beliau menggunakan apa? Kata-kata sharih. Ismun sharihun itu adalah isim yang jelas. Jelas keisimannya begitu. Jelas keisimannya. Marfu'un. Kemudian hukum daripada i'rabnya adalah rofa. Berarti tidak ada mubtada yang dinasab, tidak ada mubtada yang dijer. Ketika dikatakan ismun, maka tidak ada isim yang berupa atau tidak ada mubtada yang berupa fi'il. Adapun nanti yang fi'il, nah ini yang akan kita baca nih. Au muawwalun bisorih. Nah, dia itu bisa ditakwil ke bentuk sorihnya, yakni masdar. Berarti yang dimaksudkan mubtada nantinya berbentuk fi'il itu adalah fi'il yang bisa ditakwil ke bentuk masdar atau ditakwil ke bentuk isim sorih. Nah, ini fi'il dengan pasangannya an. Jadi ketika an ini kan amil nasab, amil nasab, harfu nasbin, ya harfu nasbin wastikbalin. Kemudian bersama fiilnya fiil mudhari. Jadilah dia disebut masdar muawwal gitu. Mukhbarun anhu, mukhbarun mukhbarun anhu. Ya, dikabarkan tentangnya. Jadi si mubtada itu dia harus dikabarkan. Dikabarkan oleh khobar. Makanya dia berpasangan tuh. Kalau ada mubtada ada khobar. Kalau ada khobar ada mubtada. Sekalipun salah satunya tidak ada, itu tidak adanya bukan berarti pure murni nggak ada, enggak. Ada kalau kita takdirkan dia. Takdirkan salah satu yang tidak ada dalam kalimat tadi. Entah mubtadanya nggak ada atau khobarnya nggak ada, itu bukan berarti nggak ada sama sekali. Hanya disembunyikan saja atau dihapus sebab ada alasan-alasan tertentu. Ya'ti ghaliban. Nah, si mubtada ini datang kebanyakan fi bidayatil jumlah. Nah, ini dikatakan apa? Ghaliban di awal kalimat. Berarti ada nggak yang sedikitnya lawan dari ghaliban? Ada. Yakni berarti apa? Fi nihayatil jumlah. Oke, ya di akhir kalimat. Nah, jadi ada mubtada itu peletakannya di akhir kalimat atau dia diakhirkan. Tentu itu namanya keluar dari hukum asal. Kalau dia sudah keluar dari hukum asal berarti ada alasan-alasan atau sebab-sebab tertentunya. Di sini pun akan dibahas nantinya. Makanya cukup panjang pembahasan mubtada ini. Nah, sekarang mubtada itu ada di jumlah ismiyah. Kita kan tahu al-jumlah tanqasimu ila qismain.
Bahwasanya jumlah itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, terbagi menjadi dua. Jumlatun ismiyatun dan jumlatun fi'liyatun. Jumlatun ismiyatun ini adalah kalimat yang diawali apa? Oleh isim. Ya, kalimat nomina. Istilah linguistiknya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Verba. Nah ya. Nah jumlah ismiyah itu susunannya mubtada khobar. Nah lihat di sini. Al-jumlah al-ismiyah tuh. Nah, itu kan salah lagi ya rokatnya itu ya. Harusnya ismiyatu. Bukan ismiyati. Oke, silakan dibaca. Coba bawahnya. Hiyallati definisi dari jumlah ismiyah. Man yurid an yaqra. Silakan. Nah, tat. Saya Boleh. tat ya. Bismillah. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala. Hiya allati tatakawwanu min mubtada'in wa khabarin. Fahuma ruknani alladzani tata'allafu minhuma jumlatun ismiyatun mufidatun. Masya Allah. Oke, baik. Coba terjemahkan. Jumlah ismiyah adalah yang Jumlah ismiyah adalah tatakawwanu itu apa tadi itu? takawwana ya takawwanu atau takawwana ya takawwanu tersusun. Nah, eh, jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Dan keduanya ada dua rukun ya Dad ya. Bukan, dan keduanya adalah dua rukun gitu. Dan keduanya adalah dua rukun Betul yang tata'allafu minhuma. Nah, yang tata'allafu tersusun ini fiil, mana fa'ilnya tata'allafu? jumlatun ini ya Dad ya. Iya, gitu. Yang jumlah ismiyah yang mufidah itu tersusun tata'allafu juga sama seperti tatakawwanu tersusun min huma dari keduanya. Humanya kembali kepada mubtada dan khobar. Khobar. Untuk khobar pembahasannya nanti setelah kita bahas mubtada clear selesai semua. Nah, sekarang kita masuk ke anwaul mubtada. Nah, ini ya jenis-jenis mubtada. Insya Allah pagi hari ini kita akan bahas anwaul mubtada saja. Hukumnya nanti di hari Jumat. Oke, silakan. Anwaul mubtada yang pertama adalah al-mubtada'u as-sarihu. Nah, ini mubtada yang jelas. Nah, mubtada yang jelas seperti ya isim zahir kita ketahui. Nah, al-ismu az-zahiru. Ini nama lainnya mubtada sharih. Kalau di buku-buku basic ya sebutannya isim zahir saja. Mubtada berupa isim zahir. Nah, isim zahir itu isim apa? Isim selain domir. Dah, isim zahir tuh ya. Isim selain domir. Nah, lihat di sini contohnya Zaidun mahbubun. Zaidun mahbubun. Zaid kita tahu kategorinya sebagai isim alam. Dan isim alam termasuk isim ma'rifat. Ketika kita melihat peletakan Zaid di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Apalagi yang sifatnya dia mukhbarun. Dia dikabarkan oleh kata mahbub. Ya, dikabarkan oleh kata mahbub. Jadi mahbub ini adalah informasi untuk kata Zaid. Zaid adalah orang yang mahbub yang dicintai. Kemudian kita lihat lagi contoh firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastahzi'u bihim. Nah, lafal Allah, apalagi lafal Allah itu a'raful ma'arif ya. A'raful ma'arif adalah isim yang paling ma'rifat. Nah, kalau terletak di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Nah, i'rabnya bagaimana? Kita i'rab ini dulu karena sudah ada contoh i'rabnya. Ismul jalalah. Mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ya ala akhirih. Kemudian Zaidun bagaimana mengirapnya? Coba, siapa yang bisa? Mubtada'un. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahirah. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz, betul ya.
Kemudian yang kedua, al-mu'awwalu bis-sharih. Nah, ini yang tadi sempat kita singgung di definisi tadi, al-mu'awwalu bis-sharih ini adalah susunan fi'il mudhari dengan an dan kita takwil dia ke masdarnya dan ternyata masdarnya menempati kedudukan mubtada. Ai masdarun mu'awwalun min dari an dan fi'il. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antasumu khairun lakum." Nah, khairun. Khairun jadi apa khairun? Jangan dibilang mubtada. Itu jangan dibilang mubtada, dia khobar. Kalau dia khobar mana mubtadanya? Mubtadanya adalah masdar dari antasumu yang takdirnya adalah siam atau bisa juga saum. Nah, ya. Nah, an nih irobnya. An harfu masdarin wa nasbin. Kemudian kita katakan muawwalun ma'al fi'li tasumu bimasdarin fi mahali raf'in mubtada'un. Ada banyak sebetulnya variasi untuk i'rab antasumu ini ya. Kita bisa katakan an harfu masdarin wa nasbin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi apa? Hadfun nuni. Gitu. Hadfun nuni niyabatan anil fathati li'annahu minal af'ali al khamsati. Wa masdarun muawwalun min an wa tasumu baru kita katakan ya marfu'un begitu atau kita katakan wa antasumu fi mahali raf'in mubtadaun. Ada banyak variasinya. Mengikuti yang ini juga tidak jadi masalah ya. Bimasdarin fi mahali raf'in mubtada. Nah, maksud yang fi mahali raf'in ini berarti yang susunan antasumu. Wa taqdiru dan takdirnya adalah saumukum khairun lakum atau bisa juga menggunakan masdar yang satunya yakni siam. Siam yang hurufnya lebih banyak. Ada 4 huruf ya. Siam itu ada 4 huruf. Kalau saum ada 3 huruf. Siam. Kemudian isim mabni juga bisa dia menjadi mubtada seperti domir, seperti isim isyarah. Namun nanti pengiropannya nanti fi mahal. Pengiropannya apa? Fi mahal. I'rab secara mahal. Nah, mabniun fi mahali raf'in. Nah, ini tentunya al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni ketika menjadi mubtada allati taqa'u yaitu kok tuqa'u. Nah, fathah fathah fathah. Nah, allati taqa'u fi bidayatil jumlah. Kalau dia terletak di awal kalimat, maka si isim mabni tersebut menjadi mubtada. Contoh di sini yang domir. Ana musafirun ghadan. Ana. Dia isim mabni terletak di awal kalimat sekaligus dia domir tergolong isim ma'rifat. Kemudian hadza karimun. Kemudian hum mujtahidun. Kemudian yang isim mausul nih. Alladzi faza mujtahidun. Hmm. Orang yang berhasil adalah mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Begitu. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'a tsumma istawa ilas sama." Kemudian di sini lihat yang huwa. Nah, kita i'rab. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ana dhamirun munfasilun ya kan mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Begitupun haza juga. Nah, untuk i'rab isim-isim mabni tinggal dibuka lagi catatan eh, atau pembahasan i'rab isim-isim mabni sebelumnya. Tinggal sesuaikan nanti pada mahalnya masing-masing. Nah, dia di situ menempati posisi apa. Baik, karena masih ada waktu, kita lanjutkan. Ini ya.
Yanqasimu al-mubtada'u min haitsul i'rab ila qismain. Nah, mubtada itu dari sisi i'rab, dari sisi pengi'rabannya, dia terbagi kepada dua bagian. Al-qismul awal yang pertama tentu mu'rab. Mu'rab. Hukmuhu al-i'rabi. Nah, hukum i'rabnya itu raf'u, ar-raf'u, rafa. Rafa. Kita gunakan istilah marfu'un nanti. Berarti yang kedua kan mabni fi mahalli gitu, fi mahalli. Oke, silakan dibaca. Nah, ini ketika dia isim zohir bentuknya mufrad, maka nanti tanda rofanya dengan dommah. Al mufradu yurfa'u bid dommah. Ini kalau isim mufrad yang berkedudukan sebagai mubtada, isim mufrad zohir ya. Contohnya Zaidun karimun, Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu, sebagaimana kata Muhammad dalam firman Allah surah Al-Fath ayat 29, Muhammadun Rasulullah. Kemudian al-musanna, musanna ini dia rofaknya dengan tanda dia sendiri, yaitu dengan alif. Al-musanna yurfa'u bil alifi. Ini kalau isim musanna berkedudukan sebagai mubtada. Contohnya at-talibani mujtahidani, at-talibani di sini adalah mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi apa? Al-alifu. Nah, karena dia di-i'rab dengan tanda cabang, alif itu kan tanda cabang dari i'rab rafa. Karena i'rab rafa tanda asalnya adalah dhammah. Maka kita kasih ungkapan niabatan. Jadi at-talibani kita ulangi i'rabnya mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi al-alifu niabatan anil dhammati musan li'anahu musanna. Gitu ya. Kemudian yang jamak. Jamak tentu ada tiga. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ketiga model jamak tersebut atau ketiga bentuk jamak tersebut berpotensi dan berkemungkinan untuk menempati atau menjadi mubtada di kalimat, di suatu kalimat. Jamak muzakkar salim dulu contohnya al-muallimuna mahirun. Ya, kemudian di firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 67 al-munafiquna wal munafiqatu. Nah, yang menjadi syahid kita al-munafiquna karena dia jamak muzakkar salim. Bagaimana cara mengirabnya mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi al-wawu tambahkan niyabatan anid dhammati li anahu jam'u muzakkarin salimun. Yang jamak muannas salim at-thalibatu najihatun ya, para pelajar perempuan itu berhasil. Kemudian fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidha di surah An-Nisa ayat 34. Syahid kita as-solihat sama pengirapannya seperti contoh talibat ya sebelumnya mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, untuk jamak muannas salim ketika rofa dia tanda rofanya dengan tanda asal yakni dhammah. Li'annahu jam'u muannatsin salimun. Baik, jamak taksir pun juga sama dengan jamak muannats salim. Ketika rofa dia dengan tanda tanda domah ya. At-tullabu fahimuna. Nah, fa ashabu al-maimanah. Nah, ashabu dan tullab ini i'rabnya mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu. Selesai kita masuk ke hukum yang dia mabninya fi mahalli raf'in. Nah, apa saja? Oke, ada 5 nih. Silakan dibaca. Yang pertama adalah domir munfasil. Siapa yang mau baca? Silakan. Ustadz, saya lagi Ustadz. Ya. Bismillah.
Al awal domirun munfasilun. Mislah ana musafirun wadan. Huwa karimun. Antum mujtahiduna. Qala ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Iya, betul. Lanjut terus. Asani asaniyah ismu isyaratin misla haza adibun haula'i syu'ara'u. Qala ta'ala haza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Haza ismu isyaratin mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. As-salis ismun mausulun misla allazi faza bil jaizati qalibun. Qala ta'ala wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'ah. Allati ismun mausulun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada'un. Ar-rabi ismu istifhamin misla mal ma al-amalu kam kitaban laka. Qala ta'ala man zalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada'un. Al-khamis ismu syartin misla man jadda wajada. Qala ta'ala wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Man ismu syartin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada'un. Fi mahali raf'in ditanwin ya harusnya ya. Fi mahali raf'in. Naam, Tat. Baik. Di sini ada tanbih. Mubtada itu selalu marfu ya. Al-mubtada'u marfu'un daiman. Dan terkadang dia dijerkan dengan huruf jar yang tambahan. Tapi huruf jar tambahan. Berarti marfu'un mahalan kita bilangnya. Marfu'un mahalan. Nah, lihat di sini. Ma indi min ahadin. Ma indi min ahadin. Maka ahadin di sini kita bisa katakan ya mubtadaun majrurun lafzon. Dia majrur secara lafal tuh kasroh tanda jernya. Tapi secara mahal dia apa? Marfu. Ah, ini saja yang secara mahal kita katakan marfu'nya. Marfu'un mahallan. Sebagaimana mirip fa'il kemarin yang di ayat wakafa billahi syahida. Billahi. Billahi kita katakan apa? Fa apa? Fa'ilun majrurun lafzon marfuun mahallan billahi. Kemudian di sini al-ba'u bihasbika dirham. Nah, ya, atau bihasabika. Nah, hasabi mubtada'un majrurun lafzan. Nah, marfuun mahallan. Ternyata ini ada di dalam Al-Qur'an yang seperti ini. Di surah Al-A'raf ayat 59, ma lakum min ilahin. Ma lakum min ilahin. Nah, di sini min ilahin, ilahin kita katakan mubtadaun majrurun lafzon. Marfu'un mahal, marfu'un mahallan. Dia dirofa secara apa? Secara mahal. Baik, sebetulnya dikit lagi. Kita sisakan untuk hari Jumat saja. Terkait penghapusan mubtada. Jadi mubtada bisa dihapus ya. Baik secara wajib ataupun tidak. Bahkan mubtada pun bisa nakiroh yang asalnya ma'rifat. Bahkan bisa diakhirkan yang asalnya dia di awal. Insya Allah kita akan bahas dari Jumat. Kita akan baca lagi. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pagi hari ini. 25 menit.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ilmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Jangan.